Kucing hantu berangkat. Kucing terang menghindar. Nama tanah pemisah jiwa ini tidak membawa keberuntungan. Bisakah kita mengambil jalan memutar? Jalan memutar akan memakan waktu 3 hari lebih lama. Kelompok tamu ini harus sampai sebelum tengah malam besok. Jika terlambat, tidak baik, kita tahu harus cepat. Perutku sudah keroncongan. Afu, laporkan dan tunjukkan jalan, ajar Shifu. Para tamu tampak tidak biasa. Ling Bao Tianzun menghibur muridnya, tidak baik jika tidak memulai. Tempat ini telah terakumulasi energi jahat. Afu, tali pengukur sudah datang. Jaring langit dan bumi sudah siap. Mundur ke belakangku. Ini bukan perubahan biasa. Ini adalah bencana hitam yang sudah menjadi iklim. Jaring langit dan bumi, pohon Yama. Sangat hebat. Taishan Laojun, cepat seperti perintah hukum. 5 petir, dengarkan perintahku. Ya. Tuan, seorang tamu telah ditangkap. Bagaimana kita harus menjelaskan ini? Armor melekat pada tubuh. Energi jahat membeku. Kekuatan gelap ini tidak hanya sulit ditembus oleh senjata. Bahkan garis tinta merahku bisa ternoda dan putus. Dia menangkap tamu bukan untuk menelan. Di depan adalah Li Jiataun. Jika aku tidak salah, kota ini akan menghadapi masalah besar. Ayo. Linda Oshang, akhirnya kamu datang. Kamu harus menyelamatkan desa kami. Sejak kapan monster ini muncul, wali kota? Sudah setengah bulan. Awalnya hanya terdengar suara aneh di sekitar Bukit Jenderal pada malam hari. Kemudian mulai ada warga desa yang hilang. Saya sudah menyelidiki. Bukit Jenderal terletak di posisi buruk dari Bai Huxianxi. 100 tahun yang lalu, seorang jenderal yang kalah berperang dikuburkan di sana. Dengan dendam yang mendalam. Bulan lalu, gempa bumi merobek makamnya. Angin mengikis niat jenderal yang penuh kemarahan. Yang hilang adalah tubuh lemah. Dia sedang mengumpulkan energi negatif. Kalian lihat, jenderal memasak di bawah terhubung dengan jalur energi gelap. Kucing jahat ini mengganggu penduduk desa yang lemah untuk menyerap energi dan memperkuat dirinya. Dan dia mencuri tamuku. Karena tamu juga dipengaruhi oleh energi gelap. Nafas berasal dari sumber yang sama. Dia ingin menggunakan energi gelap yang sama sebagai pemandu. Sepenuhnya membuka jalur energi gelap. Menyerang ke dimensi yang tidak terjangkau. Dimensi ini adalah tempat yang tidak takut pada sinar matahari. Tidak takut pada api biasa, monster itu. Malam ini dia pasti akan datang lagi. Aku akan mengadakan ritual di alun-alun desa. Untuk bertemu dengannya. Afu berpusat pada air matahari. Mengubur paku kayu persik di 4 sudut. Wali kota meminta semua warga kota menutup pintu rapat-rapat. Tidak peduli mendengar suara apapun. Jangan keluar. Dia datang, dia datang. Nyalakan lampu 7 bintang dan siapkan senjata. Di mana dia? Afu, sang guru penunggang petir, siap menangkapnya. Perintah langit yang berbentuk persegi, 9 bab. Sekarang aku mulai menulis. Semua kejahatan hancur.
Cahaya 5 bintang menerangi kegelapan. Afu menyiapkan benang cinabar di 4 sudut alun-alun, memutuskan energi bumi. Dewa petir dan ibu petir, dengarkan perintahku. Dengarkan perintahku. 5 dewa petir, cepat turunkan kekuatan ilahi. Di mana pintu kehidupan itu? Tarik kembali. Kuil keluarga. Di sana ada api suci seluruh keluarga. Energi positif paling kuat. Guru, dia terlalu cepat. Kamu pergi ke kuil dulu. Siapkan aku untuk menahannya. Tidak bisa. Guru, kamu terluka. Cepat pergi. Ini adalah perintah guru. Jangan lukai guruku. Dao Zhang. Lukamu tidak masalah. Pisau pemotong kepala desa sudah diambil. Pisau tukang jagal. Telah melalui 100 tahun. Memiliki aura jahat. Tepat untuk menghancurkan kejahatan. Alam semesta. Energi kotor menyebar. Kegelapan di dalam gua bergetar. Tai Yuan. Berguna, guru, sangat berguna. Ini hanya untuk menahan sementara. Harus menyerang titik lemahnya. Menggunakan darah sebagai pemandu. Menggunakan energi untuk mengubah jiwa. Memotong iblis dan mengusir setan. Memotong. Guru, Anda bertahan ya. Tidak akan mati. Hanya perlu dirawat sebentar. Pola ini sepertinya pernah saya lihat, Tuan. Anda adalah penyelamat seluruh kota kami. Uang perak tidak perlu. Ingat untuk memasak jenderal. Saya sudah menyegel. Setiap tahun ada upacara pemujaan. Harus dilakukan selama 3 tahun berturut-turut untuk bisa diatasi. Meskipun kali ini Shifu merugi. Tetapi kita telah menyelamatkan seluruh kota, itu sudah dianggap berbuat baik. Baiklah. Mari kita hitung tamu kita. Jangan sampai terpisah. Sudah lengkap 12.344 orang. Berapa banyak yang ada? Oh, 1 yang awalnya ditangkap di puncak jiwa terputus. Kemudian di kota Li, saat berangkat saya menerima 4 pesanan. 1 ditangkap di puncak jiwa terputus. Sekarang seharusnya tinggal 3 orang. Jadi, dia itu siapa? Shifu, istirahatlah sebentar. Saya tidak bisa berlari lagi. Tidak bisa berhenti. Itu masih di belakang. Saya bisa merasakannya. Guru. Tidak baik, paman ada di belakang saya. Hamba menghadap Putri Yunxi.
Guru. Apakah dia menganggap kita sebagai makanan cadangan? Diam. Langit dan bumi tak terbatas, teknik pedang Qian Kun. Hati-hati, guru. Guru. Kacok cok 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 cok. Afu, pergi. Langit dan bumi yang agung. Akar segala energi. Memperbaiki selama jutaan tahun. Buktikan kekuatan ilahiku. Tetap. Di siang bolong, di bawah langit yang cerah. Berani sekali menggunakan tubuh kucing jiang untuk berbuat jahat. Sek tenaga, Qing Yue di sini. Monster, cepatlah menyerah dan dihukum. Langit dan bumi yang agung, akar segala energi. Cahaya emas segera muncul melindungi tubuh nyata. Jenderal Petir 5, api surga memotong monster dan menghilangkan emas. Hancurkan. Terlalu ekstrim. Kiri, 6 jia. Kanan, 6 ding. Di depan ada dewa kuning. Di belakang ada bagian musik. Panggil guru dewa. Pembunuhan tidak menghindar dari kekuatan besar. Pertama bunuh iblis jahat. Kemudian tebas cahaya malam. Ini tidak bisa terus berlanjut. Afu, di dalam bungkusan saya ada paket kain merah, ambil keluar. Hei hei hei. Aroma harum memenuhi langit dan bumi. Nyala harum menembus pintu langit. Burung emas berlari seperti pedang awan. Kelinci giok bersinar seperti roda. Murid Lin Jiu dengan hormat memohon kepada guru untuk memberikan kekuatan ilahi. Mengalahkan iblis dan mengusir setan. Segera seperti perintah hukum. Haiya. Guru, guru. Bangunlah. Energi kotor mengganggu tubuh. Energi asli sangat terluka. Organ dalam mengalami kerusakan. Harus segera diobati. Kamu adalah muridnya. Bawa ini dan ikut aku. Tidak jauh di depan ada sebuah desa kecil. Pertama cari tempat untuk beristirahat. Untuk mengobati lukanya. Untuk sementara, tamu-tamu Jiang Mao tidak bisa dipikirkan. Pertama selamatkan kamu. Yang terpenting adalah guru. Dewi Bulan. Kenapa di desa ini tidak ada orang sama sekali? Energi gelap sangat kuat. Tapi bukan hanya energi negatif Jiang Mao. Ada aroma dupa yang basi dan sedikit aroma darah. Pertama cari tempat untuk menetap. Mengobati luka gurumu adalah yang terpenting. Siapa itu? Sudah tutup. Tolong, orang tua, berikan kami sedikit kemudahan. Kami hanya lewat.
Teman saya terluka parah. Membutuhkan tempat untuk beristirahat. Di depan kamar untuk mengobati luka, bisa dibicarakan. Terluka. Bagaimana bisa terluka? Bertemu binatang buas di gunung. Silakan masuk. Diam-diam saja. Jangan mengganggu tamu lain. Kamar nomor 3 yang paling dalam masih kosong. Malam ini, apapun suara yang kamu dengar, jangan keluar. Tutup pintu dan jendela dengan baik. Di dalam lemari ada toilet. Tuan pemilik. Kenapa kota ini begitu sepi? Di mana tamu-tamu lain? Semua tamu sudah tidur. Di kota Yulai, kami tidur lebih awal di malam hari. Itu saja. Air panas harus kamu masak sendiri. Ada sumur di halaman belakang. Jangan berlari-lari tanpa alasan. Energi kotor sudah meresap ke dalam jiwaku. Pergi ambil sumber air sumur. Yang dingin. Cari lagi pemilik toko. Minta sedikit ketan tua. Baiklah. Alam semesta secara alami menyebarkan udara kotor. Dalam gua, misteri bersinar terang. Kotoran di Taiyuan menghilang. Energi spiritual abadi. Segera, seperti perintah. Pemilik toko berkata, ketan hanya ada sedikit ini. Masih sisa dari tahun lalu. Kamu jaga master. Aku pergi ke kota untuk melihat apakah bisa membeli lebih banyak ketan. Atau mencari beberapa ramuan. Ingat, jangan buka pintu apapun yang mengetuk. Jimat ini bisa menahan untuk sementara. Xiangu, cepatlah kembali. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Langit dan bumi tanpa batas, hukum meminjam dari alam. Apakah di bawah desa ini juga ada aliran energi negatif atau tempat pemeliharaan roh? Semua roh kembali menjadi satu, jalan ke dunia hantu. Apakah ini semua bukti bahwa ini adalah orang dari sekte kehidupan setelah mati? Dia sedang mengumpulkan dan mengendalikan kucing jahe yang baru muncul ini. Hehehe. Datang lagi satu bahan yang bagus. Ajaran langit yang dalam. Akar dari semua energi. Cahaya emas muncul dengan cepat. Melindungi orang yang nyata dan jalan setan. Kamu menyakiti nama kucing. Mengolah jahe kucing. Hukum alam tidak mengizinkan hal ini. Apa yang dikejar oleh Wang Shengzong adalah pembebasan dari kehidupan dan kematian. Menuju surga yang bahagia. Penduduk desa ini dapat berkontribusi untuk usaha besar suci. Itu adalah keberuntungan mereka. Pergi untuk menghilangkan kotoran. Energi jalan akan selalu ada. Tidak berguna. Penduduk desa ini sudah aku ritual dengan metode rahasia. Kekuatan yang tak terhingga. Tidak terasa sakit. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tidak bisa terjebak mati di sini. Langit dan bumi tak terbatas, hukum meminjam cahaya bintang untuk menerangi teknik Xuanming. Danau saya. Pendeta Lin, kamu terluka parah. Kenapa mengeluh?
Tidak bisa berbaring. Anjing iblis dari sekte Wangsheng. Kebetulan, kita akan menghitung utang baru dan lama. Kamu berhasil melarikan diri dari tangan Yungege. Bahkan melukainya. Bahkan memotong satu lengannya. Hanya gertakan. Jika kau benar-benar bisa memotong lengan Yungege, mana mungkin kau seberantakan ini? Sepertinya keluarga Yun terlalu ceroboh. Membiarkanmu melarikan diri dengan beruntung. Qingye Daolang datang. Aku terluka parah. Kekuatan magisku hampir habis. Hanya bisa mengeluarkan satu serangan. Aku juga hampir sama. Teknik pedang langit tanpa batas. Jenderal Petir 5. Jenderal Kereta Api membantu mengalahkan iblis. Tidak. Kakak sudah selesai. Seharusnya. Tidak baik. Kau terluka parah. Jangan bergerak sembarangan. Kita kembali ke tempat beristirahat dulu. Rencanakan dengan baik. Hehe, tidak buruk. Cepatlah tumbuh. Ada yang tidak beres. Pemilik toko tidak ada. Naiklah ke lantai atas. Yang membuka pintu. Apakah Anda guru? Itu saya. Cepat buka pintunya. Guru. Dewi. Kalian sudah kembali. Aku hampir mati ketakutan. Guru. Anda terluka parah. Tidak apa-apa. Tadi kami tidak ada. Apakah ada yang terjadi? Ada? Ada sesuatu yang ingin masuk? Ceritakan lebih lanjut. Siapa yang ada di luar? Tamu, apakah Anda butuh air panas? Ini kejutan. Bintang tertinggi tidak berhenti berubah. Mengusir roh jahat dan mengikat hantu. Melindungi diri dan menjaga nyawa. Kerja yang bagus. Avo, kamu telah menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi itu apa? Itu adalah kucing jahe. Dan bisa melayang sebentar. Kucing terbang. Meskipun hanya bentuk awal. Tapi sudah lebih hebat daripada kucing putih biasa. Pemilik sengaja membiarkan mereka masuk untuk menguji. Atau bisa dibilang pemilik kita bermasalah. Kita tidak bisa tinggal di penginapan ini. Kita pergi saat fajar. Tapi lukamu tidak akan mati. Jika tetap tinggal di sini. Takutnya kita benar-benar tidak bisa pergi. Tuan King Yu, tolong jaga malam. Aku akan beristirahat sejenak. Afu, kamu juga tidur sebentar. Saat fajar kita akan pergi.
Di bawah mereka sudah pergi. Hus. Suara langkah ini tidak benar. Ada sesuatu di sebelah yang perlu diperiksa. Harus jelas apa yang mereka lakukan. Jika terminal bus ini adalah markas aliran jiwa, tinggal di sini sama saja dengan menjebak diri sendiri. Tapi jika ada bahaya, segera mundur. Di Bloodstein, tahun mereka menggunakan Cat Spirit untuk memelihara sesuatu. Bukan untuk memelihara, tapi untuk mengekstrak esensi dari tubuh Cat Spirit. Saat Yunxi menyerap tamu Cat Spirit itu, aku melihat seberkas cahaya merah gelap diserap ke telapak tangannya. Anjing tua itu mengumpulkan Cat Spirit untuk mengekstrak esensi. Jika begitu, ratusan Cat Spirit di kota ini pasti menjadi bahan. Tuan pemilik toko itu hehehe. Tamu bukan sudah bilang, jangan keluar malam, kan? Tidak berguna. Meskipun roh ini telah pecah, tapi cukup untuk menghadapi kalian. Langit dan bumi, akar dari segala energi telah hancur. Hancur. Guru percaya. Ya, Fu. Jenderal Petir 5, hancurkan kereta api. Gadis kecil dari LNG akan menyukai tubuhmu. Bermimpi, langit dan bumi tanpa batas. Alam semesta meminjam sihir. Tinggal di penginapan ini menyimpan begitu banyak. Hehehe. Kota Yulai sudah tidak ada makhluk hidup. Semua kucing kota sudah menjadi milik Yun GG. Kalian juga akan meminta Daoisyu untuk memperjuangkan 3 kursi untukku. Mencari mati. HMPH, langit dan bumi tanpa batas, alam semesta meminjam sihir, 3 elemen menghancurkan. Yeye, pergi. Sudah 40 tahun. Akhirnya menunggu hari ini. Teman kecil, tahan sedikit lagi. Pendeta tua datang. Mereka sedang melihat kita. Jangan menoleh. Belok kiri di rumah besar di depan. Di kuil leluhur ada tempat roh leluhur. Makhluk jahat biasanya tidak berani sembarangan masuk. Mari kita bersembunyi di dalam. Lalu kita rencanakan lagi. Memanjat tembok. Di kuil leluhur ada perlindungan dari roh leluhur. Meskipun sudah lama, kekuatan spiritualnya hampir tidak ada. Namun, pengaruhnya masih ada. Makhluk jahat sulit masuk. Kota Yuelai sebelumnya disebut Wangjia Ji Sifu. Di sini ada sebuah buku. Cap kelahiran kembali. Mengingat bahwa sumur kuno di barat kota, kucing wangi menganggapnya sebagai tugas besar. Di tanah kuil sumur kuno di barat kota, mereka telah kembali. Dari sumur, semua kucing jangan percaya pada yang berbunyi lonceng. Yang berbunyi lonceng adalah merujuk pada sumur itu. Yang berbunyi lonceng adalah orang dari Yunxi atau sekte kelahiran kembali. Penulis buku ini mungkin tahu jawabannya. Dia menyembunyikan buku ini di sini.
Dia berharap seseorang menemukannya. Namun, dia tidak menjelaskan dengan jelas mereka sebenarnya apa. Di belakang ada halaman. Dalam perjalanan, Yuelai melihat bahwa di barat kota ada asap keruh yang menggelegar. Di dalamnya ada kemarahan yang terakumulasi. Pemandangan ini bukanlah alami, melainkan dirasakan oleh manusia. Kolam spiritual untuk mengumpulkan energi negatif. Dia sudah keluar. Bukan manusia dan bukan hantu, melainkan transformasi dari energi negatif yang terakumulasi selama 100 tahun. Sektor Birk mengadakan ritual dengan seluruh formasi. Ingin melatih makhluk abadi. Makhluk abadi. Zhang Zhenzi sementara menutup sesuatu di dalam sumur. Tapi setelah 100 tahun, mungkin sulit untuk menutupnya. Segel. Harus dihancurkan. Shouji berkata. Di bawah altar ada sesuatu. Saya pernah mendengar guru menyebutnya. 100 tahun yang lalu, seorang senior bernama Zhang Zhenzi membawa pedang ini berkelana di dunia, menghancurkan banyak iblis. Kemudian tidak diketahui keberadaannya. Tidak disangka darah murni yang dibuka. Terluka parah. Energi kotor menginvasi tubuh. Darah sudah tidak murni. Saya datang untuk memperbaiki hukum petir murnian. Energi yang di tengah salju tidak cukup. Kamu juga telah menghabiskan darahmu tadi. Energi yang terganggu. Selain itu, pedang ini memiliki hubungan dengan senior Zhang Zhenzi. Mungkin perlu syarat tertentu. Buku tadi mengatakan harus menggunakan Chen Zhen sebagai korban. Lalu, pemilik toko dan kucing jahe itu. Apakah itu juga bagian dari korban? Pergi ke halaman belakang. Sesuatu dari dalam sumur akan keluar. Di luar terlalu banyak kucing sungai. Tidak bisa dijaga. Baiklah. Sekarang bagaimana? Kau, Dao Zhang King Yue, bantu aku untuk menahan. Ah, ini adalah... Guru. Mereka sudah masuk. Selamat tahun baru. Zhang Zhenzi. Kau tidak bisa menahan aku, korban yang bagus. Hati-hati, energinya sangat kuat. Tidak, Xian Gu. Tinggal di sini. Di tubuhmu ada tanda Yun Gege. Mangsa yang dia incar sudah diterima. Iya ya, Guru. Ah tidak, aku terlalu lemah. Darahmu, Kakak Yun, akan menyukainya. Tiandi Xuanzong. Akar dari segala energi. Cahaya emas cepat muncul melindungi yang sejati. Bagaimana kabarmu? Masih belum mati. Tidak, aku adalah Pindao dari Sekte Maoshan. Gelar Dao Xuanku. 40 tahun menyamar di Sekte Wangsheng. Hari ini harus mengakhiri leluhur dari generasi Xuanku.
Apakah Anda adalah jalur tersembunyi yang hilang setelah mengalahkan iblis pada tahun itu? Ketua yang baik. Anda belajar dari King Yunzi. Seharusnya memanggilku paman guru. Jenderal Laut Darah, roh dendam selama 100 tahun. Meminjam bentuk kucing dari jenderal sebelumnya. Dibangkitkan oleh sekte Wang Sheng dengan metode rahasia. Menjadi pelopor di bawah komando Yunzi. Hari ini aku akan membunuhmu sebagai pembalasan untuk keadilan. Ternyata Xuan Du hanyalah tubuhmu yang setengah hancur. Hehe, Yun Gege sudah curiga padamu sejak lama. Lalu, apa pedulinya? Hari ini aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Kemudian mencari Yunzi. Yunce di langit yang kosong. Pada awal bencana besar. Penipuan pahlawan. Nasib buruk dan keberuntungan. Berkelana di sekitar 5 arah sejauh 1 sang. Kaisar Tianzhen menulis dengan pena. Memiliki sedikit kemampuan tetapi masih belum cukup. Langit dan bumi tanpa batas, kekosongan dan kekuatan. Meminjam hukum tidak. Apakah bocah kecil masih bisa bertahan? Masih bisa bertarung. Jantungku terluka. Perlu menggunakan pedang pemusnah iblis dari utara untuk membuka segel. Dengan teknik rahasia baru ada peluang untuk menang. Teknik rahasia itu adalah sihir terlarang. Harus dengan biaya umur. Tidak bisa memikirkan banyak hal lagi. Lagi pula aku juga sudah dekat dengan akhir hidup. Bocah kecil, pinjam pedangmu sebentar. Langit cerah dan bumi suci. Sang guru Maoshan menunjukkan kekuatan. Murid Xuan membaca dupa hati yang terbakar. Memohon dewa sejati turun ke dunia. Pertama, bumi bergerak. Kedua, roh jahat muncul. Ketiga, wujud guru besar muncul dengan nyata. Setiap langkah seperti perintah. Iblis dari mana? Berani berada di sini. Ah, makhluk beracun. Paman guru tidak masalah. Masih bisa bertahan. Pedang belum dibuka. Namun, dengan darah dan kekuatan yang telah terbangun, 3 bagian cukup digunakan. Yunzi seharusnya sedang melakukan terobosan terakhir di kuil tanah di barat kota. Kita harus menghentikannya. Jika dia berhasil menjadi bentuk abadi, akan ada bencana besar di dunia. Tidak baik, dia akan mulai. Mari kita hentikan dia. Kalian pergi dulu. Saya akan menekan sisa energi jahat di sumur ini. Memutuskan koneksi jalur tanah. Bagaimana dengan formasi darah? Inti formasi darah ada di bawah kuil tanah. Harus menghancurkan titik formasi terlebih dahulu. Ini adalah simbol penghancur formasi. Bisa melumpuhkan sementara. Segera pergi ke formasi besar. Yunzi berada dalam keadaan paling lemah saat dia menerobos. Percepat langkah. Formasi darah sedang menyerap sisa energi kehidupan seluruh kota untuk memberi makan Yunzi. Langit bulat, bumi datar,
Hukum Lembujang. Energi vital juga sebagai penarik. Perjalanan tanpa batas. Dia sedang menerobos. Tidak boleh membiarkannya menyelesaikan. Daoist King Yue. Kamu melindungiku. Aku akan menghancurkan formasi. Hati-hati dengan kiri dan kanan, petir membantu aku menghancurkan sepatu. Ini tidak bisa. Jumlahnya terlalu banyak. Meminjam kekuatan alam untuk membakar dan membuka King Yue. Pendeta, bantu aku membuka jalan. 3 menyerap 5 petir, Jenderal Kereta Api, api sejati membunuh iblis. Teknik petir juara. Sekarang saatnya. Alam semesta, sumber dari segala energi, hancurkan formasi dan buang kejahatan. Cahaya emas cepat muncul dan hancurkan. Iblis tertekan, bintang utara. Hancurkan kejahatan. Hancurkan untukku. Kacok cok 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 cok. Kebetulan ini adalah saat yang baik dan buruk. Aku telah berlatih selama 100 tahun. Kalian semua akan mati, tidak baik. Dia sedang memanggil saudaranya untuk bertemu. Guru, Dewi, ada tulisan di belakang buku. Aku melihatnya. Gunakan urin anak untuk menghancurkan aura jahatnya. Afu, Xiaoxin. Langit dan bumi tanpa batas, pinjam kekuatan dari bumi. Yunxi, kamu telah berbuat jahat berkali-kali. Hari ini akan dihukum. 5 bintang menarik rezeki. Cahaya menerangi kegelapan. Binatang buas raksasa ditaklukkan oleh 5 senjata. Segera, seperti perintah hukum. Yunxi menarik pasir. Apa yang dia lakukan yang tidak baik? Dia akan meledakkan Dan Yuan. Menggunakan teknik pelarian darah. Kamu. Dia akan melarikan diri. Halangi dia. Perisai darah membutuhkan waktu untuk berkumpul. Dia merusak 100 tahun kultivasi. Memaksa merobek ruang untuk melarikan diri. Saat ini mungkin sudah 100 li jauhnya. Guru, dia sudah melarikan diri. Senior, bisakah kamu melacaknya? Perisai darah tidak memiliki aura sama sekali. Tidak bisa mengejarnya. Jika orang ini tidak dihilangkan, akan menjadi masalah besar di hati. Paman Guru, Anda bertahanlah. Saya yang miskin, batas waktu saya sudah tiba. Konspirasi dari sekte kelahiran. Saya sudah mengirim pesan. Pemimpin ajaran, pegang pedangnya dengan baik. Belum sampai. Bunuh iblis dan hancurkan monster. Klan naga dan klan Mangshan tampaknya memiliki hubungan.
Semoga Anda dapat membantunya. Senior telah pergi. Kucing sungai itu. Sumbernya telah punah. Formasi darah telah hancur. Akan segera menghilang dengan sendirinya. Ayo pergi. Hentikan, Afu. Apakah kau tahu mengapa seni bela diri ini disebut sebagai penguatan tubuh? Itu untuk melatih tubuh. Benar dan tidak benar, itu bukan hanya penguatan tubuh. Yang diperkuat bukan hanya otot dan kulit, tapi juga peredaran energi dan darah. Aliran napas. Kau lihat, di kehidupan ini memeluk Taiji. Menjaga pusat. Energi yin dan yang ada di tangan. Saat menarik napas, bayangkan energi bersih dari langit dan bumi masuk melalui titik 100. Tenggelam ke pusat energi. 100 keluar 7. Ringan seperti embun. Selamanya mengeluarkan kotoran seperti angin. Pikiran harus mengikuti gerakan. Tidak boleh dipaksakan. Juga tidak boleh kacau. Mudah mengikuti langkah. Tanpa kekacauan. Energi mengalir dari pusat energi hingga akhir. Tinju adalah bentuk. Niat adalah jiwa. Bentuk dan niat bersatu baru adalah jalan. Dasar terbentuk. Bisa dimengerti dengan jelas. Sedikit mengerti. Sepertinya tidak mengerti juga tidak masalah. Latihan spiritual adalah usaha yang bertahap. Ini adalah master. Afu, perhatikan baik-baik. Hari ini aku ajarkan simbol ketenangan. Pelayanan terakhir. Berkah memiliki bentuk dan makna. Lebih memiliki kekuatan spiritual. Bentuk adalah tubuh. Makna adalah jiwa. Spiritual adalah roh sejati. Inilah keanggunan spiritual yang dihasilkan oleh energi alam. Kamu masih jauh dari langkah ini. Tapi dalam hati harus ada keadaan ini. Nanti dalam latihan akan ada arah. Saatnya minum obat. Lukamu sudah sembuh 99%. Setelah 2 hari perawatan lagi, kamu bisa masuk. Terima kasih, Tuan Qin Yue. Juga berkat penyelamatan dari sekte Anda. Kamu juga pernah menyelamatkanku. Kita seimbang. Di daerah selatan ditemukan jejak aktivitas sekte Bir. Dan ternyata Yunxi benar-benar melarikan diri ke selatan. Sekte sudah menambah orang untuk menyelidiki. Selain itu, Paman Xiang berkata, pedang pembunuh iblis bintang utara milikmu. Meskipun mendapatkan keberuntungan dari guru dalam pertempuran di kota Yuelai, namun juga mengalami kerusakan saat bertabrakan dengan Yuan dan Yunxi. Harus dirawat dengan cara khusus. Dia menyarankanmu untuk pergi ke selatan mencari sesuatu yang disebut bakat petir. Digabungkan dengan metode rahasia dari sekte Longlong. Mungkin bisa memperbaiki pedang ini. Bahkan bisa lebih baik lagi. Makam Lei. Selatan. Aku juga ingin pergi kemanapun guru pergi. Aku pergi kemana? Aku juga ingin pergi ke sekte untuk menjalani pelatihan. Menyelidiki sisa-sisa sekte Wangsheng. Kita baik-baik saja jika pergi bersama. Berangkat 3 hari lagi. Perjalanan ini ke selatan. Jaraknya jauh. Bahaya yang tidak diketahui. Harus sangat berhati-hati. Murid, ingatlah bintang dan bulan. Meskipun kamu sudah lulus, tapi pengalaman di dunia persilatan masih dangkal. Dengarkan lebih banyak pendapat dari Dao Shanglin. Itu paman guru. Bocah kecil. Belajar jalan dengan baik. Jangan malas. Itu orang sejati. Pemberhentian pertama mau kemana? Pertama pergi ke kota air hitam. Mengantar ketiga tamu itu terlebih dahulu. Lalu terus ke selatan.